Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Romo Thomas Suratno SCY, dalam Renungan Mingguan hari ini. Minggu tanggal 13 Desember 2020, hari Minggu Advent yang ketiga. Marilah kita bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 1, ayat 6 sampai dengan 8, dan ayat 19 sampai dengan ayat 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Saudara-saudari yang terkasih, seperti hari Minggu yang lalu, kali ini warta Injil Minggu Advent yang ketiga juga hampir seluruhnya berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Tapi yang sekarang ditonjolkan ialah kesaksiannya. Pertama-tama ia ditampilkan sebagai yang diutus yang maha kuasa untuk menjadi saksi bagi sang terang, walaupun ia bukan terang itu sendiri. Kemudian kepada orang-orang yang datang kepadanya, Yohanes menegaskan bahwa dirinya bukan Mesias, bukan Elia, bukan nabi, melainkan orang yang berseru-seru di padang gurun menghimbau agar jalan bagi Tuhan diluruskan. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes membaptis dengan air untuk membantu orang mengungkapkan niatan untuk hidup bersih menyongsong Dia yang akan datang. Yohanes juga tegas-tegas menyatakan dirinya tidak pantas melepas tali sandal atau tali kasut Dia yang bakal datang itu. Seperti kita ketahui bahwa ungkapan ini berarti Yohanes merasa tidak patut menjalankan urusan yang menjadi hak Dia yang akan datang itu. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis memang sudah sedemikian dikenal sebelum orang mulai mendengar tentang Yesus. Banyak orang datang kepadanya karena warta serta tindakannya yang amat komunikatif bagi orang-orang pada zaman itu. Maklum, suasana di Tanah Suci waktu itu terasa semakin tidak menentu. Ada krisis identitas nasional saat itu. Ajaran nenek moyang bahwa mereka bangsa terpilih makin menjauh dari kenyataan sehari-hari.
Juga tak banyak hasilnya usaha menyegarkan kembali kepercayaan itu. Kata-kata para nabi terdengar makin lirih, makin jauh. Orang makin kecewa dan apatis. Harapan satu-satunya yang masih ada ialah Mesias yang akan datang. Dialah yang terurapi, utusan yang maha kuasa yang akan datang untuk memimpin mereka. Kedatangannya juga akan mengakhiri zaman ini dan mengawali era baru. Itulah saatnya bangsa terpilih akan dipimpin Sang Mesias baru ini ke dalam tanah terjanji surgawi. Saudara-saudari yang terkasih, saat itu mulai ada orang-orang yang mulai menjalani hidup bertapa menyepi di padang gurun. Mereka hidup menantikan Mesias dan mengusahakan diri agar siap menghadapi bagi peristiwa besar yang bakal datang itu. Yohanes Pembaptis ada dalam gerakan kerohanian ini, walau ia tidak memutuskan hubungan dengan dunia luar. Ia malah justru membantu banyak orang agar semakin dapat memusatkan perhatian kepada yang mereka nanti-nantikan itu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam tradisi Perjanjian Lama ada kepercayaan bahwa Nabi besar Elia yang diceritakan diangkat naik ke surga akan datang kembali. Ada pula anggapan bahwa kedatangan Elia kembali nanti itu menandai akhir zaman yang diawali oleh Mesias segera tiba. Memang Yohanes Pembaptis sering dianggap Elia yang kini telah kembali ke dunia. Pandangan ini kiranya hidup di dalam umat Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas. Sedangkan dalam Injil Yohanes lain, seperti yang kita dengar tadi, Yohanes Pembaptis justru menyangkal pendapat bahwa dirinya adalah Elia yang datang kembali. Sudut pandang yang berbeda ini menggambarkan dinamika perkembangan gagasan mengenai akhir zaman. Saudara-saudari yang terkasih, pada mulanya memang besar anggapan bahwa akhir zaman segera akan tiba. Namun kemudian semakin disadari bahwa peristiwa itu baru akan terjadi jauh di masa depan. Yang penting justru masa kini ini. Perkembangan selanjutnya ialah tidak lagi menghitung-hitung kapan akhir zaman itu tiba. Dalam Injil Yohanes, gagasan yang menyibukkan perhatian orang itu dikatakan sudah terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, era baru dengan kehadiran terang ilahi di dunia inilah zaman akhir dunia ini. Tidak lagi perlu memikirkan kapan, di mana, dan bagaimana. Sudah hadir dan kini sedang membuat kegelapan tersingkir. Yang perlu ialah menerimanya. Inilah pandangan Injil Yohanes. Yohanes Pembaptis ditampilkan lebih sebagai tokoh yang memberikan martiria, yaitu kesaksian mengenai siapa Yesus itu. Maka dari itu, dalam Injil ini, nama Yohanes tidak memakai sebutan pembaptis. Karena yang mau ditonjolkan ialah perannya memberi kesaksian mengenai siapa Yesus itu. Saudara-saudari yang terkasih, apa martiria atau kesaksian Yohanes? Tokoh yang dikenal banyak orang itu disebut sebagai yang datang diutus Tuhan untuk memberi kesaksian akan terang yang sudah bersinar dalam kegelapan. Ditandaskan bahwa ia bukan terang itu sendiri. Seperti yang diungkapkan dalam penjelasan tadi mengenai latar belakang zaman itu, maka amat berartilah penegasan bahwa ada terang bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Apakah orang-orang langsung menerimanya dan mempercayainya? Saudara-saudari yang terkasih, warta hari ini memberitahukan bahwa Yohanes diutus untuk menjadi saksi bagi terang itu, agar dengan demikian orang mulai percaya kepada terang itu sendiri. Pertama-tama seperti yang kita dengar tadi, ada serangkaian pernyataan negatif.
Yohanes bersaksi bahwa ia bukan Mesias, yaitu orang yang resmi diutus Tuhan kepada umatnya untuk menuntun mereka kembali kepadanya. Kemudian, ia juga bukan Elia, artinya ia bukan menjadi pertanda bahwa akhir zaman sudah diambang pintu. Ia menyatakan diri bukan pula sebagai nabi yang pada waktu itu dipercaya sebagai yang menyadarkan orang bahwa akhir zaman akan segera terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, dengan penyangkalan itu, ia membuat orang mulai kritis terhadap harapan-harapan saleh yang sudah menjadi gaya berpikir pada masa itu. Apakah harapan seperti itu sebetulnya bukan hanya impian yang menjauhkan orang dari kenyataan? Yang jelas, banyak yang datang kepada Yohanes untuk mendengarkan harapan-harapan mereka sendiri. Tetapi Yohanes tidak menina-bobokkan mereka. Kemudian Yohanes bersaksi mengenai apa yang dilakukannya, yaitu suara yang berseru-seru di padang gurun, tempat dulu umat perjanjian lama hidup dalam bimbingan Tuhan sendiri. Tetapi yang kini terasa tidak lagi banyak artinya. Hubungan dengan Tuhan terasa amat renggang. Tetapi justru dalam keadaan itu terdengar Yohanes yang berseru, "Luruskanlah jalan Tuhan." Lalu, saudara-saudari yang terkasih, yang diharapkan dari manusia dalam hal ini ialah membiarkan diri dibimbing. Dan Yohanes mengajak orang menghidupi iman ini, bukan membuai diri dengan harapan-harapan saleh akan kedatangan seorang Mesias menurut idealisme mereka sendiri. Yohanes juga menjelaskan kepada orang-orang yang bertanya mengapa ia membaptis. Ia berkata, yang mereka harapkan itu sudah datang. Terang sudah bersinar, hanya perlu mengenalinya. Itulah puncak kesaksiannya. Saudara-saudari yang terkasih, tema pokok dalam warta Injil hari ini ialah kesaksian Yohanes akan siapa yang akan datang itu, yakni yang sudah ada di tengah-tengah umat yang tidak mereka kenal. Dia itu cahaya yang telah menerangi jalan-jalan baru. Yohanes memberi kesaksian bahwa terang itu bersinar sehingga orang percaya dan dapat memperoleh hidup dari terang itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, kaum beriman dapat semakin belajar dari cara Yohanes bersaksi. Ia menyadarkan betapa pentingnya mengenali terang kehidupan agar supaya tidak hidup dirundung kegelapan. Kesaksian Yohanes dapat menjernihkan batin serta memberi kekuatan baru. Batin kita dipenuhi dengan macam-macam pengharapan dan niatan, juga dengan pelbagai gambaran mengenai tokoh-tokoh besar, pemimpin gereja, pendiri tarekat, santo pelindung, pembimbing rohani, dan sebagainya. Semua tokoh panutan ini akan semakin mendekatkan ke inti kehidupan batin bila dihayati sebagai martiria atau kesaksian seperti yang dijalankan oleh Yohanes. Ada gunanya mendalami perutusan mereka sebagai perutusan Yohanes, memberi kesaksian bahwa terang sudah menyinari kegelapan. Saudara-saudari yang terkasih, kesaksian seperti ini dapat juga menjadi martiria kaum beriman gereja di Indonesia dalam ikut serta membangun masyarakat yang tidak membiarkan kesetujuan dasar dalam hidup bermasyarakat di negeri ini menjadi kabur, mengajak semua orang yang berkehendak baik membangun wahana terang yang baru bagi kehidupan bersama. Itulah martiria bagi kaum beriman kini dan di sini yang harus diwujud nyatakan secara konkret dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, kesaksian yang menjadi karya pelayanan gereja mengarah dan berpusat pada Tuhan Yesus. Awalnya Yohanes mengarahkan kita semua untuk menyambut Yesus Sang Penyelamat dan hidup yang berpusat serta berdasarkan iman Immanuel dalam diri Yesus. Kemudian
Tuhan Yesus sendiri menjadi pusat hidup, dan ini harus menjadi kesaksian hidup Kristiani kita saat ini. Dengan kata lain, Dia sendiri menjadi saksi hidup dan kebenaran ilahi. Namun, saudara-saudari yang terkasih, seluruh hidupnya juga merupakan kesaksian tentang rencana Allah tersebut. Sadarilah dan percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah pikiran dan kehendak Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kemudian Tuhan Yesus memanggil para rasul untuk menjadi saksinya mulai dari Yerusalem, Yudea, dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Maka dari itu, saudara-saudara terkasih, kita semua diharapkan menjadi saksi, berarti ikut serta dalam kesaksian baik Yohanes lewat seruan-seruannya maupun pelaksanaan tugas perutusan Tuhan Yesus sendiri bagi dan dalam dunia. Hal ini dapat diwujudkan dalam menghayati hidup sehari-hari sebagai orang beriman. Misalnya, berani memperjuangkan ketidakadilan, membantu orang-orang miskin dan terlantar, menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan, juga dapat berwujud dalam keberanian mewartakan dan bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada sesama, tetap setia kepada Tuhan Yesus ketika menghadapi kekerasan atau teror dari orang lain. Melalui bidang karya materia atau kesaksian ini, umat beriman diharapkan dapat menjadi ragi, garam, dan terang di tengah masyarakat sekitarnya. Saudara-saudari yang terkasih, kesaksian gereja atau umat Allah akan berbuah dan kelihatan hasilnya ketika menggabungkan diri sebagai anggota masyarakat di lingkungannya dengan sikap penghargaan dan cinta kasih, ikut serta dalam kehidupan budaya dan sosial melalui pelbagai kegiatan. Arah kesaksian adalah agar anggota masyarakat dihantar kepada kerinduan akan kebenaran dan cinta kasih yang diwahyukan oleh Allah. Hendaknya seperti Kristus yang berkeliling sambil berbuat baik, demikian juga gereja membangun relasi dengan semua orang, khususnya dengan mereka yang miskin dan tertimpa kemalangan, dan dengan sukarela mengorbankan diri untuk mereka. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita perhatikan dan belajar dari kesaksian hidup para martir, bahwa pola kesaksian hidup selalu disertai dengan salib yang harus dipikul. Tetapi siapa yang bertahan, dia akan menang. Seperti halnya Yohanes, di akhir hidupnya justru wafat menjadi martir yang memperjuangkan kebenaran-kebenaran moral dalam hidup sehari-hari. Demikian juga kehidupan orang suci lainnya yang menjadi saksi iman akan Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Melalui pelbagai bidang kegiatan hidup sehari-hari, mewartakan atau menyatakan Tuhan Yesus kepada sesama dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, sehingga terbangun masyarakat yang diwarnai oleh kebenaran dan cinta kasih. Nah, saudara-saudari yang terkasih, marilah di masa Advent ini kita sungguh merenungkan akan kesaksian iman atau martiria ini. Kita layak bertanya diri, sejauh mana kita sudah menjadi saksi iman di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita. Sejauh mana kesaksian itu kita wujudkan dalam perjuangan moral di tengah dan bersama masyarakat. Pertobatan seperti apa yang sedang dan telah kita lakukan, sehingga kita semua menjadi pantas menyongsong dan menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Sang Immanuel, Penyelamat kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di sorga, kami berharap dan sekaligus bersyukur atas masa Advent yang Kau sediakan bagi kami lewat gereja-Mu ini. Semoga dengan kesaksian Yohanes memacu kami
untuk mau bersaksi dengan penghayatan hidup yang nyata dalam kehidupan bersama di masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.